In the long, long ago, people bartered. They traded things they had for things they wanted. I'll trade you my raspberries for that there pot pie. Pada mulanya, orang bertransaksi dengan tukar-menukar barang atau disebut barter. Transaksi ini dirasa kurang praktis karena harus bawa-bawa barang kemana-mana. Then one day, a goldsmith walked up and said, Lalu, datanglah bankir pedagang emas memberi solusi agar transaksi perdagangan menjadi lebih praktis. Now, everybody thinks gold is valuable, so why doesn't everybody trade gold for things they need? a price was set for gold, and now it was very easy to conduct commerce because people could trade gold for all the things they needed. Maka dimulailah babak baru. Emas, juga perak dan tembaga dijadikan alat tukar alias uang. Ini adalah kondisi ideal, sebab emas itu ada nilai intrinsiknya. Jadi, uang itu betul-betul ada harganya. Look at all my gold! Hey, stop them! That's my gold! Tapi, jika emasnya banyak, rawan dicuri atau dirampok orang. Maka, para bankir pedagang emas datang kembali memberi solusi. Say there, Pile. I've got a vault and some guards. I can keep your gold safe for you. For a small fee. Yeah, sure, that'd be awesome. You see, pal, this is how the first bank made money. Maka dimulailah era baru. Awalnya, bank menjadi tempat simpanan emas para nasabah. There you go, Pile. I owe you 100 gold coins. Selanjutnya, permainan berubah. Nasabah yang menitipkan emas pada bankir diberi tanda terima berupa kertas yang istilahnya IOU. Saya berutang padamu. Inilah asal-muasal uang kertas. Bank menjadi sentra peredaran uang. Jadi sebenarnya IOU alias uang kertas itu adalah surat utang, bukan uang sungguhan. Dan yang namanya bank sentral itu dari dulu memang swasta. Negara tak ikut campur urusan peredaran uang. Sama seperti sekarang, pemerintah Indonesia, Presiden Republik Indonesia tak boleh ikut campur urusan peredaran uang. Inilah sistem yang diterapkan di seluruh dunia sejak dulu. Okay, great. Come back anytime and redeem your gold when you want it. It'll be right here in my vault. Now you're holding the very first paper money, pal. Wow, this is great. It all makes sense. Oh, that's right. It was good, and everybody started using IOUs because everybody knew the IOU was as good as gold. Inilah persepsi yang dikembangkan. Persepsinya, kertas yang sebenarnya tak ada nilainya itu, jika diterbitkan oleh para bankir, jadi bernilai sama dengan emas. Padahal, orang tak pernah lihat emasnya di mana dan seberapa banyak. Para bankir swasta menjelma jadi Tuhan yang menciptakan kertas jadi senilai emas. Luar biasa. Wow, this candy is really a good price. 1 IOU. I'm getting some more for later. Hey, wait a minute, it was just 1 IOU. 10 IOUs for chocolate? You can't just raise prices like that. Maka terjadilah problem besar sampai sekarang. Kebanyakan orang tak tahu beda antara money dengan currency. Itu dua hal yang sangat beda. Apalagi dalam bahasa Indonesia, money itu uang, currency itu mata uang. Orang tak tahu apa bedanya. Do you know what this is? Now you may be thinking you, of all people, should know that you're holding money, but I'm making a point with a kind of tricky question. What I'm really holding is currency. Currency and money are actually very different. Uang alias money itu ada nilai intrinsiknya. Emas ada harganya. Zaman barter dulu, kambing ada harganya, ayam ada harganya. Sebaliknya, uang kertas alias currency itu tak ada nilai intrinsiknya. Akibatnya apa? Inflasi. Harga-harga melambung tinggi. Currency fluctuates in value and over the long run becomes worth less and less. And that's also known by another name, inflation. I call inflation the silent currency killer because you can't see it, you can't hear it, you can't smell it. You just get hit by it. When you go to the grocery or the gas station or go to buy a car, zap, the price is higher. It gets you as surely as a rattlesnake bites you. At least a rattlesnake has the courtesy to warn you. So consider this video your warning. Inflation will kill your savings if you let it. Inilah sistem yang menguntungkan segelintir elit yang punya hak nyetak duit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. That's not fair. Oh, if you think that's not fair, you're gonna love the next part. What's he doing? How do banks make money, pal? Problem pun bertambah lagi. Semua orang mengira bahwa uang kertas yang diterbitkan oleh bankir itu di backup dengan emas.
Awalnya kan orang memang taruh emas, dapat surat utang IOU. Jadi wajar saja jika orang mengira uang kertas itu pasti ada backup emasnya. Padahal tidak. Para bankster itu nyetak duit tanpa backup emas. Modal dengkul. Coba Anda lihat laporan Dewan Gubernur Federal Reserve. Berapa jumlah dolar yang diedarkan? 1,4 triliun dolar. Kemudian Anda lihat situs resmi Departemen Keuangan Amerika. Berapa cadangan emas Amerika? Hanya 11 miliar dolar. Artinya apa? Cadangan emas hanya 0,8% dari duit dolar yang diedarkan. Parahnya lagi, tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. Nyimpan emas sekedar nyimpen, nyetak duit jalan terus. Tak ada hubungannya. Juga, silakan Anda lihat laporan keuangan Bank Indonesia. Jumlah uang yang diedarkan 586,7 triliun rupiah. Cadangan emas kita 36,7 triliun rupiah. Artinya, cadangan emas Indonesia hanya 6,3% dari jumlah rupiah yang diedarkan. Tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. He prints more IOUs without any more gold, loans them out for interest, makes a pretty penny, and nobody is the wiser. Unless everybody wanted their gold back at the same time. Sistem keuangan modern ini yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia, baru ketahuan bohongnya kalau semua orang sama-sama tarik duit dari bank pada waktu yang bersamaan. Rush. I'd like to redeem my IOUs, please. Thank you very much. Hey! I want my gold back now! Thief! Thief! Gotta love the bank run, bringing people together. See, they all found out he was stealing, made a run on the bank and demanded their gold, but as you can see, there ain't no gold to get. Mari kita dalami tentang uang dan bankster ini. Motivasi dibalik kebohongan bumi globe. Bank berasal dari kata bench bahasa Inggris, yang asalnya dari bahasa Italia, banca, yang artinya bangku. Zaman dulu, kuil-kuil dipenuhi oleh para pendeta merangkap bankir. Mereka berdagang di sekeliling kuil dengan menaruh bangku-bangku penukaran uang emas. Banca, bank. Mereka sebenarnya tak peduli Tuhan mana yang disembah di kuil itu. Yang penting, para jemaat yang datang ke kuil itu berdagang dengan mereka. Para jemaat jadi nasabah bankir pendeta. Itulah aktivitas yang terjadi di semua tempat-tempat peribadatan kuno. Kita sama mengetahui bahwa Ka'bah sebelum periode Islam menjadi tempat pemujaan berhala. Sebelum kemudian berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam sendiri mengharamkan riba alias praktek membungakan uang. Para bankir pendeta menaruh bangku-bangku tempat berdagang di kuil yang mana saja. Apapun agamanya, apapun Tuhannya, para bankir pendeta tetap praktik di situ. Kemudian, seperti yang dijelaskan lewat film kartun tadi, jika bankirnya korup dan nasabah tak bisa tarik kembali emasnya, nasabah pada ngamuk dan menjungkir balikan meja alias bangku atau bangka itu. Dari situlah timbul istilah bankrupt alias bangkrut. Bagi rekan-rekan yang beragama Kristen, tentu mengetahui kisah Nabi Isa atau Jesus menjungkir balikan bangku-bangku tempat berdagang di tempat ibadah. Itulah yang disebut bankrupt. Nabi Isa atau Jesus membangkrutkan para pendeta bankir. Jadi, sistem ekonomi berbasis bank sentral yang sebenarnya swasta, yang motivasi sebenarnya adalah mencari profit, yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia, sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa? Karena ajaran agama mengharamkan sistem yang dibuat untuk menguntungkan segelintir orang dengan merugikan umat manusia yang lain. Itulah sistem uang kertas yang ada di dompet Anda yang didesain oleh para bankster.